حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. إلى حضرة روحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح كل الأصحاب وقرب التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين، خصوصا إلى أرواح سلطان الأولياء محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني، وسيدي سيد محمد عبد الكريم الشمن المدني، وشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله البنجري، وشيخنا أبو محمد آمين بدالي، شيخنا ومربي روحنا شيخ زيني ابن عبد الغني البنجري، وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم ومن تعلق بهم ومحبهم إلى يوم القيامة، بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا وأولادنا وأصحابنا وجيراننا وجميع المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبالنية أن الله الكريم أن يمدنا بمدادهم وانفحنا بنفحتهم وانصرنا بنصرتهم وأدركونا بدركتهم وانزلونا بنصرتهم ويحمينا بحمايتهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وانصرنا يا الله بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، وعلى كل ما نوى بسلامنا الصالحون بسر النبي وبسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Jadi alhamdulillah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus menjadikan kekasihnya di muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat pada ketika itu ada seorang laki-laki yang duduk di Masjidil Aqsa hari Jumat sesudah asar, ya. Kemudian datang dua orang laki-laki ini juga masuk ke Masjidil Aqsa. Yang satu duduk dekat orang yang sudah ada di dalam masjid, yang satunya duduk jauh, dipisah. Maka orang yang sudah duduk duluan melihat ada teman di samping, dia ingin mengenali siapa ini. Dia bertanya, man ismuka, siapa nama engkau? Dia menjawab, anal hadir, aku adalah Nabi Hadir. Waman hunak, siapa yang duduk jauh itu siapa? Maka dia menjelaskan, hunak akhi Ilyas, yang duduk jauh itu saudaraku Nabi Ilyas. Nah, jadi laki-laki ini bertemu Nabi Hadir dan bertemu Nabi Ilyas. Nabi Hadir duduk di dekatnya, maka dia ingin menambah pengetahuannya, dia ingin menambah ilmunya. Dia menanya kepada Nabi Hadir alaihi salam, hal ta'rifu kulla waliyin fil ard. Wahai Nabi Hadir, engkau kenalkah wali-wali yang ada di muka bumi ini? Maka Nabi Hadir menjawab, kulluhum ma'dudin, semua mereka dalam hitunganku. Aku ada punya catatan.
Aku ada punya buku besar. Semuanya sudah ada dalam catatan buku besarku. Tapi laki-laki ini seperti belum mengerti apa arti ma'dudin. Dia menanya lagi, wa mal ma'dudin? Apa itu arti ma'dudin? Ya. Nabi hadir menjelaskan, lamma qubidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sakatil ardu ila rabbiha wa qalat ya rabbi inni baqitu wahidan wa laysa li alayya nabiyyun. Artinya ketika Rasulullah wafat, bumi mengadu kepada Allah. Bumi sepertinya sedih, berduka cita. Lapor kepada Allah, inni baqitu wahidan, aku tinggal sendirian wahai Allah. Walaysa li nabiyyun alayya, tidak ada lagi nabi yang hidup di atas belakangku. Tidak ada lagi nabi yang beribadah di atas belakangku. Tidak ada lagi nabi yang menjalankan syariat engkau di atas belakangku. Tidak ada nabi. Bagaimana Allah? Allahumma ilhamkan kepada bumi, ya, sa'aj'alu laka rajulan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulubuhum misla qulubil anbiya. Artinya selagi akan sa'aj'alu laka rijalan min ummati Muhammad, selagi akan aku jadikan beberapa wali-wali di jalan, maksudnya wali-wali min ummati Muhammad, daripada umat Nabi Muhammad. Qulubuhum misla qulubil anbiya, hati mereka seperti hati para nabi-nabi. Makanya ada hadis Nabi, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama umatku seperti nabi di zaman Bani Israel. Ulama, apalagi aulia. Jadi hati mereka seperti hatinya para nabi-nabi dahulu. Kemudian Nabi hadir alaihissalam membuka catatan buku besarnya, dibuka. Nah, ternyata di situ ada beberapa maqam derajat para wali-wali Allah. Ada namanya wali kutub, ada wali abdal, ada wali akhyar, ada wali nuqoba, ada wali nujaba, dan lain-lain. Dan mereka itu seandainya ada yang wafat di antara wali itu, ya, maka Allah akan gantikan kedudukan mereka. Ya, misalnya wali nuqoba, ya, wali nuqoba itu jumlahnya 313 orang. Ini ada terus setiap zaman sampai hari kiamat. Kalau sudah tidak ada lagi itu para aulia Allah, maka dunia ini akan Allah hancur, akan terjadi kiamat. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanya saja kamu dapat bantuan Allah, dapat pertolongan Allah, kamu diberi rezeki oleh Allah bidu'afaikum, dengan adanya para orang-orang yang doib di antara kamu, yaitu yang paling doib maksudnya adalah wali-wali Allah. Sebab wali Allah Ta'ala itu dia sudah mendudukkan dirinya di maqam la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada mempunyai daya dan upaya, tidak ada mempunyai gerak, tidak ada mempunyai diam, hanya pertolongan Allah. Nah, ini mereka sudah tahqiq dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan, yaitu dhaif, lemah, jahil, dan hina. Nah, ini para aulia Allah. Dengan sebab adanya mereka itulah kita dapat pertolongan Allah. Dengan sebab adanya mereka itulah kita dapat bantuan dari Allah.
kita dapat rezeki dari Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi wali nuqaba misalnya meninggal. Nah, sebelum meninggal Allah sudah memilih gantinya. Kadang-kadang Allah memilih gantinya itu daripada orang awam. Bahkan bisa terjadi daripada orang yang fasik. Nah, orang yang ahli maksiat bisa terjadi dipilih menjadi kekasihnya Allah. Sesudah Allah memberikan taubat kepada mereka, sudah diberikan hidayah, diberikan sadar sehingga mereka bertaubat, akhirnya terpilih menjadi wali Allah, ya. Sebagaimana dulu ada cerita seorang perampok. Nah, ini preman, ini perampok. Dia waktu itu sedang menunggu orang yang akan dirampoknya. Dia menunggu di kebun kurma. Kalau ada yang lewat mau dirampoknya, tunggu-tunggu belum ada yang lewat. Waktu itu matanya melihat ke atas, ya, di kebun kurma. Dia melihat ada burung membawa korma yang masak daripada pohon korma yang berbuah, buahnya masak. Dari sana dia bawa menuju batang korma yang sudah yang sudah tidak ada lagi daunnya, hanya batangnya aja lagi. Istilah Banjar itu punggurnya, punggur kurma yang sudah tidak ada daunnya apalagi buahnya. Punggur kurma, dari kurma yang berbuah diambil itu buah kurma, dibawa oleh burung dengan patuknya mendatangi punggur kurma. Nah, ini si perampok ini memperhatikan apa yang ada di dalam punggur kurma itu. Burung itu berpuluh-puluh kali bolak-balik membawakan kurma ke batang kurma yang berbuah menuju punggur kurma. Akhirnya dia ingin tahu apa yang ada di dalam punggur kurma itu. Didatanginya itu punggur kurma, ternyata ada ular yang matanya buta. Ular ini matanya buta di dalam pohon punggur kurma. Nah, si burung inilah yang mengasih makan pada syariatnya, ya. Bolak-balik mengambilkan makanan kurma dari batang kurma yang berbuah, dibawakannya ke punggur kurma, dikasihnya makan sampai berpuluh-puluh kali bolak-balik. Maka si perampok ini sadar. Nah, memang Allah memberikan sadar, dia insaf. Ini lihat, dalam punggur kurma ini ada ular yang matanya buta, diamnya di dalam punggur kurma, ada aja rezekinya. Allah mengatur, ya. Begitu bijaksana Allah mengatur, burung dikirim Allah membawakan makanannya. Ini binatang yang hina, ular, matanya buta, tinggal di dalam punggur kurma, ada aja rezekinya. Aku ini manusia, bukan binatang, bukan ular. Mataku melihat, bukan buta. Tidak mungkin aku ini tidak ada rezeki dari Allah. Apalagi kalau aku jadi pegawainya Allah, apalagi kalau aku jadi karyawannya Allah, aku beribadat, maka lebih lagi Allah memperhatikan kepadaku daripada aku jadi perampok, ya, rugi aku. Nah, maka dari itu dia bertaubat kepada Allah, rujuk dia taubatan nasuha. Dia betul-betul sudah sadar, insaf, rezeki Allah yang menjamin, dia beribadat ikhlas, akhirnya dijadikan wali Allah.